Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Eva yang baru saja bekerja sebagai asisten rumah tangga. Di pagi hari Eva dikejutkan dengan pemandangan tetangga yang sedang adu mulut dengan pembantunya. Dan terlihat juga Lauro seorang tukang kebun dan tukang bersih di rumah tetangga tersebut. Dan di tempat lain kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang merupakan bos dari Eva yang bernama Victoria. Terlihat ia sedang melakukan pemotretan di pinggir pantai bersama rekannya yang bernama Catherine dan Andre. Di situ Andre terlihat berulang kali melirik Victoria dan Victoria pun langsung peka dan langsung izin ke toilet saat sedang istirahat syuting. Dan tak lama kemudian Andre juga ikut izin untuk pergi ke toilet juga. Di dalam toilet itulah mereka segera bermain kuda-kudaan. Namun permainan mereka harus terhenti karena ia dipanggil seorang kru fotografer. Dan setelah selesai pemotretan sesi kedua Victoria dan Andre pun langsung melanjutkan permainannya yang tadi sempat terhenti di rumah Victoria. Saat sampai di kamar mereka lantas langsung melakukan kegiatan kuda-kudaan dengan sepenuh tenaga. Karena terlalu bersemangat teriakan mereka pun sampai terdengar Eva dan membuatnya seakan ikut bermain. Di pagi harinya Eva yang sibuk menyiapkan sarapan pagi terkejut melihat Andre yang sudah terbangun lebih awal. Di saat Eva menawarkan sarapan, Andre menolak dan mengatakan bahwa ia akan pulang. Eva dengan sigap segera membuka pintu gerbang dan Andre yang semalam mengamati Eva memberikan pujian dengan mengatakan bahwa dengan wajah cantiknya harusnya ia bekerja di dunia modeling ataupun dunia perfilman. Eva merendah diri dan menceritakan latar belakangnya yang berasal dari keluarga tak mampu yang harus meninggalkan sekolah setelah kehilangan ayahnya. Andre yang mendengar cerita Eva ia pun tersentuh dan juga memberikan semangat supaya cita-citanya tercapai. Eva pun kembali ke dalam karena ia dipanggil oleh Victoria. Di situ Victoria menanyakan apakah Eva sudah menyiapkan sarapan dan setelahnya Eva pun disuruh untuk bersiap karena dia akan pergi sebentar lagi. Dan saat malam harinya Lauro datang menemui Eva. Demi ingin tahu sosok Eva, pria itu pun nekat naik pagar rumah hanya untuk berkenalan dengan Eva, pembantu baru di kompleknya. Seusai berkenalan Lauro mengatakan jika ia sering mendengar suara Victoria yang sedang adu mekanik setiap malam. Di situ ia meminta Eva untuk sesekali mengintip aktivitas itu karena menurutnya teriakan Victoria sangat merdu. Namun obrolan mereka terhenti ketika Lauro dipanggil oleh bosnya dan disuruh segera pulang. Di pagi harinya Victoria berangkat kerja dan menitipkan rumah kepada Eva. Setelah berbelanja di pasar Eva melanjutkan kegiatannya dengan bersih-bersih rumah. Ketika membersihkan kamar Victoria ia secara tak sengaja menemukan beberapa balon pengaman yang berserakan di atas lantai. Eva pun langsung membersihkannya dan di situ ia menemukan lagi balon pengaman yang masih baru. Eva pun langsung menyimpannya untuk keperluan dirinya suatu saat nanti. Di malam harinya Lauro kembali menemui Eva. Eva lantas terbangun dan menyambut kedatangan Lauro. Lauro mengatakan jika keluarga bosnya sedang keluar dan ia merasa bosan jika berada di rumah sendirian. Mereka pun memiliki waktu untuk mengobrol dengan lebih leluasa. Di situ tangan Lauro mulai merangkul Eva dengan berani. Meskipun Eva awalnya bersikap biasa namun ketika Lauro menunjukkan perilaku tidak pantas Eva lantas marah dan menyuruhnya segera pergi. Eva lantas kembali ke dalam kamar dan merasa bosan dan tidak tahu harus melakukan apa. Dan ia teringat balon pelindung yang ditemukannya di kamar Victoria. Eva kemudian mengambil terong dari belanjaannya dan membungkusnya dengan balon tersebut. Dengan berteman terong tersebut Eva berusaha menghilangkan kejenuhannya. Esok harinya ketika Eva sedang menyiapkan sarapan ia dipanggil oleh Victoria. Khawatir makanannya akan gosong Eva tidak langsung naik ke atas. Beberapa saat kemudian setelah selesai memasak Eva baru datang ke kamar Victoria. Namun di situ ia kaget mengetahui bahwa Victoria sedang bermain balon-balonan dengan teman wanitanya. Eva lantas langsung keluar sejenak selagi Victoria menyelesaikan permainannya. Tak lama kemudian Eva dipanggil untuk mengantarkan minuman kepada Victoria dan temannya. Ketika sedang memberikan minuman dari tatapannya Victoria terlihat mulai ada ketertarikan kepada Eva.
Seusai memberikan minuman, Eva keluar dan ia langsung menemui Lauro di depan rumahnya. Lauro datang untuk meminta maaf atas ulahnya semalam. Karena Victoria masih ada di rumah, Eva lantas meminta Lauro untuk datang lagi nanti malam. Dan malam harinya Lauro kembali menemui Eva. Permintaan maafnya pun sudah diterima oleh Eva. Dengan kondisi rumah Victoria yang sepi karena ia yang sedang lembur, Lauro dan Eva pun bisa bebas untuk mengobrol. Di saat mengobrol, Eva tiba-tiba merasa ingin beradu mekanik. Eva lantas langsung mengajak Lauro untuk masuk ke kamarnya. Dan saat sudah sampai di kamar, mereka lantas segera beradu mekanik untuk pertama kalinya. Namun di situ Lauro cepat lelah dan hal itu membuat Eva sangat kesal karena Lauro cuma banyak gaya, dan yang lebih mengesalkan setelah selesai Lauro langsung pergi begitu saja. Di situ Eva menyesal karena mengajak Lauro untuk beradu mekanik saat malam itu. Dan di pagi harinya terlihat Eva yang sedang membersihkan rumah. Saat ingin membersihkan kamar Victoria, Eva di situ penasaran ingin mencoba kasur mahal milik Victoria. Eva mencoba kasur tersebut dan sejenak larut dalam hayalan tentang Andre, sang kekasih Victoria. Namun tak lama kemudian Victoria pulang tanpa sepengetahuan Eva. Tanpa marah, Victoria pun membiarkan Eva yang sedang bermain terong-terongan. Setelah selesai, Eva diminta untuk mandi dan Victoria memberikannya pakaian mewah. Eva keluar dari kamar mandi dengan memakai pakaian tersebut. Dan Victoria langsung mengajak Eva untuk bermain terong-terongan. Di sore harinya Eva menemui Lauro dan menyuruhnya untuk datang pada tengah malam nanti. Tengah malam pun tiba dan Lauro sudah sampai ke kamar Eva. Eva menyuruh Lauro untuk membuatnya senang dan berharap agar permainan mekanik ini lebih lama dari sebelumnya. Dan tak lama setelah mengobrol, mereka kembali beradu mekanik untuk kedua kalinya. Suara merdu dari Eva menarik perhatian Victoria yang ternyata belum tidur. Namun sayangnya baru saja main sebentar mereka sudah selesai. Dan Victoria yang mendengarkannya ia sedikit menertawakan mereka. Di pagi harinya Victoria memanggil Eva untuk datang ke kamarnya. Di situ Victoria bertanya tentang aktivitas Eva semalam. Eva lantas panik dan bingung, ia pun memilih meminta maaf kepada Victoria. Untungnya Victoria bertanya dengan nada santai dan ia berbicara apa yang terjadi adalah hal yang wajar dan memberikan pengertian kepada Eva. Victoria lalu menyuruh Eva untuk mengajak pacarnya yang semalam untuk datang lagi ke rumah nanti malam. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana yang akan dilakukan. Setelah mengobrol sebentar, Victoria kembali mengajak Eva untuk bermain terong-terongan bersama. Suasana yang santai dan ramah membuat Eva merasa lebih tenang setelah kejadian sebelumnya. Dan di malam harinya Eva dan Lauro memasuki kamar Victoria dengan rasa deg-degan dan Lauro takut jika Victoria akan tahu nantinya. Tak berselang lama kejutan pun datang saat mereka mengetahui bahwa Victoria ingin mengajak mereka beradu mekanik bersama-sama. Awalnya Lauro merasa senang, namun sesaat kemudian ia menghentikan semuanya dengan mengungkapkan bahwa ia hanya ingin melakukan itu dengan orang yang ia sayangi. Omongan itu mengundang kemarahan Victoria dan memaksa Lauro untuk meninggalkan kamarnya. Di situ Eva pun memberitahu Victoria bahwa ia mulai mencintai Lauro dan berencana mengajaknya ke desa dan memperkenalkannya ke keluarganya. Seusai menjelaskan penjelasan Eva, Victoria melembut dan mengizinkannya menjalin hubungan dengan Lauro. Mereka bertiga pun lantas mengakhiri perdebatan tersebut. Dan Eva mengejar Lauro untuk meminta maaf serta mengungkapkan perasaannya. Di situ Eva mengajukan permintaan untuk menikah dan Lauro menerimanya dengan senang hati. Dan film pun selesai.